Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita produksi RRI ND. Sari Berita, Fatma Indonesia dan Perjuangan Kemanusiaan Sika desak Polri ambil alih kasus TPPO di Sika. Memiliki potensi pariwisata yang besar, Desa Ululoga, Kecamatan Mauponggo siap dikembangkan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Sumi. Kita awali berita pertama, pelayanan advokasi untuk keadilan dan perdamaian. Fatma Indonesia mendukung penuh dan berkomitmen untuk mengawal proses serta penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Sika. Laporan Rosada Lima. Hal ini berkaitan dengan proses hukum kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Sika yang saat ini hanya menetapkan satu tersangka di proses hukum, sementara dua lainnya tidak. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Fatma Indonesia Gabriel Goa kepada RRI Rabu sore terkait upaya advokasi yang sedang dibangun pihaknya bersama tim relawan untuk kemanusiaan Flores Truk F dan jaringan HAM Sika di Jakarta. Dikatakan Gabriel selama 2 hari yakni 22 dan 23 Maret 2022, pihaknya telah melakukan audiens bersama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS, Komisi 3 DPR RI dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas mafia perdagangan orang di NTT khususnya di Flores. Gabriel jelaskan pihaknya juga tengah berupaya melakukan audiens dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3ARI selaku pelaksana harian gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 sehingga tepat jika melaporkan kepada Ketua Harian. Sementara Suster Francisca SSPS dari Truk F menjelaskan, langkah ini dilakukan karena segala upaya telah dilakukan oleh Truk F dan jaringan, mulai dari bersurat, meminta audiens dengan pemerintah Kabupaten Sika, hingga menggelar aksi damai, namun hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik sesuai fakta yang ditemukan oleh Truk F dan jaringan HAM Sika. Dikatakan Suster Francisca sampai saat ini baru satu tersangka yang diproses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Sadar akan potensi pariwisata yang besar, Desa Ululoga saat ini mulai berbenah diri untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Apalagi kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sejarah dan budayanya yang kuat. Selengkapnya, Ferry So melaporkan. Berpatah dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang berpatah dengan jalan masuk. Desa Ululoga merupakan desa yang letaknya tepat berada di bawah kaki Gunung Ebulobo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Desa Ululoga mendapat SK Desa Wisata tahun 2021 oleh Bupati Nagekeo Don Boscodo dengan pertimbangan menjadi desa wisata karena kekuatan potensi, atraksi kesenian tradisi, wisata trekking, pendakian Gunung Ebulobo, air wudhu peninggalan agama Islam, sumber air hangat alami, dan amenitas memiliki 16 homestay yang siap menerima wisatawan sejak tahun 2019. Desa Ululoga memiliki potensi wisata Kampung Pajoreja terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan posisi strategis di kaki Gunung Ebulobo, satu-satunya gunung berapi aktif di Kabupaten Nagekeo dengan ketinggian 2169 meter di atas permukaan laut.
Potensi utama kampung Pajureja adalah alam dan budaya kerana memiliki karakter geografis khas pegunungan sehingga cuaca dan iklim cenderung sejuk didukung dengan komoditi perkebunan, cengkeh dan pala. Kepala Desa Ulu Loga Petrus Leko kepada RRI mengatakan saat ini pihaknya terus membenahi potensi-potensi wisata yang ada di desanya. Namun berkaitan dengan infrastruktur, memang saat ini mengalami persoalan khususnya dengan jalan masuk dan jaringan internet. Pihaknya meminta dukungan pemerintah terhadap masalah ini dan meminta masyarakat untuk terus mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada. Berpadu dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang menjadi tanggungan pemerintah ya, berpadu dengan jalan masuk, terus dengan jaringan. Untuk promosi pariwisata butuh jaringan yang bagus. Saya tetap meminta dukungan dari masyarakat untuk kita kembangkan terus potensi yang ada di desa dan kita terus mempromosikan potensi wisata yang ada di desa ini. Walaupun kita dapat ini, tetapi semangat kita tidak berkurang. Sementara Yosefus Nengah, Wakil Ketua DPRD Nagekeo, juga mengapresiasi Desa Ulu Loga telah menjadi contoh bagi seluruh desa wisata yang ada di wilayah Nagekeo. Menurutnya, pariwisata adalah program utama Bupati Nagekeo termasuk pertanian. Untuk itu harus diintervensi dengan anggaran yang lebih tinggi untuk infrastruktur jalan, air, dan jaringan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Desa tadi memang harus didukung dengan infrastruktur. Jalan sudah pasti, air apalagi gitu. Jadi para wisatawan datang ini kan kalau tidak didukung dengan NCK yang bagus, kan ini kan menjadi kesan untuk mereka juga. Bagaimana kita menciptakan daya tarik ini kan bukan hanya soal potensi wisatanya, tetapi bagaimana kerjasama dari beberapa stakeholder itu, terutama dari sisi kesehatan, dari aspek infrastruktur, jalan, air, listrik misalnya didukung. Tetapi ujung-ujungnya ini harus diintervensi dengan anggaran. Saya sebagai pimpinan DPRD, teman-teman anggota DPRD, kami akan bicarakan ini. Bagaimana intervensi anggaran ini harus lebih tinggi. Apalagi ini kan program utamanya Pak Bupati ini. Menuju Pajureja hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, atau 20 menit dari ibu kota Kecamatan Maupongo. Kawasan yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini menjanjikan sebuah pemandangan lepas ke arah pantai di pusat kecamatan. Pengunjung yang ingin mendaki Gunung Obo-Lobo bisa menikmati hangatnya air di tempat pemandian alam Lowo Aibana dan mengunjungi lokasi sejarah air wudhu alami ratusan tahun peninggalan agama Islam. RRI ND, Ferry So'o melaporkan. Provinsi NTT siap melakukan ekspor perdana ikan jenis kerapu hidup yang berkualitas ke negara Hong Kong pada Agustus 2022 mendatang untuk mendukung pembangunan sektor perikanan kelautan. Selengkapnya dilaporkan Veranda Garus. Itu hal yang biasa sebenarnya, bukan luar biasa. Hal yang biasa. Kenapa? Kita memiliki sumber dayanya. Cuman kita tidak kerjakan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT, Victor Bunglitu Laiskodat, dalam kegiatan launching Festival Desa Binaan dan PAD serta program Ramai Sekali tahun 2022 Bank NTT pada Selasa 22 Maret 2022 kemarin. Menurutnya, Pemprov NTT terus berupaya membangun potensi kelautan yang memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Victor menyebutkan dari 10 komoditi laut, NTT memiliki 9 komoditi. Sementara negara lain hanya memiliki 1 komoditi laut seperti Norwegia yang memiliki keunggulan dengan ikan salmon yang berkontribusi besar terhadap devisa negara yang sangat besar. Dari 10, saya berulang-ulang kali katakan, dari 10 komoditi laut di dunia yang hebat, kita memiliki 9. Ada 1 negara cuma memiliki 1 saja, Norwegia. Cuma 1 saja dia punya. Apa itu dia punya? Ikan salmon. 1 saja. Tapi pendapatan dari salmon itu negara itu luar biasa. Dari 10 itu 9 ada di Nusa Tenggara Timur. Mulai sudah. Kepiting, teripang, udang, lobster, kerapu, kakap, mana lagi ini? Tuna. Sedikit-sedikit ada 9 ada di tempat kita. Tapi tidak ada 1 pun jadi. Itu tantangan. Nah itu saya harapkan ini pekerjaan-pekerjaan ini harus menjadi kekuatan ekonomi Nusa Tenggara Timur ke depan.
Hal senada juga disampaikan PLT Kadis Kelautan dan Perikanan NTT, George M. Hajo, dalam Lintas ND Pagi Rabu kemarin. Dikatakannya, sejauh ini sebanyak 3,2 ton ikan kerapu telah dikirim ke Denpasar sambil menunggu pola yang tepat dalam proses pembudidayaannya. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan Kabupaten Kupang, khususnya Semau, sebagai kampung budidaya pertama. Setelah itu, barulah ke daerah lainnya yang memiliki potensi ikan kerapu maupun kekayaan laut lainnya untuk diekspor. Kita sudah 3 kali berhasil untuk mengirim ke Denpasar. Pak Gubernur menetapkan bulan Agustus ini kita harus sudah bisa mengirim ke Hong Kong dan kapal langsung masuk ke sini, ambil di Semau dan langsung kapal tersebut langsung ke Hong Kong. Dan inilah yang diupayakan untuk mulai Agustus itu diharapkan sudah bisa melakukan panen setiap bulan dari Agustus, kecuali di saat laut tidak lagi bersahabat, hujan barat, dan itu yang membuat mungkin agak tertahan beberapa bulan musim hujan. Dengan ekspor ikan ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya dan budidaya ikan kerapu juga menjadi pilot project bagi potensi laut lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten ND siap mewadahi para penulis ND untuk menerbitkan hasil karya mereka. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Demikian yang disampaikan oleh Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten ND Muhammad Sahab kepada RRI ND dalam dialog interaktif pagi beberapa waktu lalu. Dijelaskan Muhammad Sahab untuk memajukan dan meningkatkan literasi di Kabupaten ND, pihaknya siap mendukung penulis lokal Kabupaten ND dalam menerbitkan karya tulisannya. Hal ini dilakukan untuk merangsang kemampuan menulis sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan ND lewat tulisan. Akan bertemu dengan para penulis lokal dan saya hari ini belum tahu nama-nama mereka, saya kan baru beberapa bulan perpustakaan. Nah itu yang akan kita lakukan, peluang kita sudah ada. Saya mendampingi Duta Baca, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Saiful Lubis mengatakan berikan PDF-nya ke kami, nanti kami yang akan mencetak buku-buku itu. Jadi kita punya kesempatan ini. Menanggapi rencana tersebut, Umar Hamdan, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten ND, menyambut dengan antusias. Dirinya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten ND ini untuk meningkatkan literasi di Kabupaten ND. Tanggapan saya sebagai Ketua FTP itu sangat luar biasa dan sangat bagus sekali itu diterapkan dan saatnya kita harus mulai dengan yang dulunya mungkin ya kita masih dengan belum terlalu maksimal dan hanya ini, tapi dengan kehadiran Duta Baca Indonesia ini biarlah ND itu lebih dikenal lagi, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia akan mengenal ND lewat tulisan-tulisan kita nanti. Dikumpulkannya semua nanti para pegiat literasi tulang dalam hal para penulis-penulis kita di kota ND ini, di Kabupaten ND, kita ini sangat banyak penulis-penulis hebatnya, belum terkoordinir secara baik. Nah, harapannya dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Perpustakaan Pak Sahab, nah itu sangat luar biasa dan kami sangat apresiasi dengan program ini. Semoga ya kedepannya berjalannya jangan ditunda-tunda lagi. Umar Hamdan berharap langkah kebijakan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan ND sebagai kabupaten literas di tahun 2023 mendatang. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sekelompok siswa Sekolah Dasar Negeri Tetandara Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND menemukan burung langka jenis bambangan coklat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu. Selanjutnya diserahkan ke Balai Taman Nasional Kelimutu. Laporan Rovinus Wula. Setelah menemukan burung langka jenis bambangan coklat, para siswa tidak membawanya pulang ke rumah atau dijual ke orang lain, tetapi mengantar dan menyerahkan ke Balai Taman Nasional Kelimutu ND. Menurut Dede, salah seorang siswa saat ditemui RRI di kantor Balai Taman Nasional Kelimutu mengatakan awalnya mereka melihat burung langka jenis bambangan coklat tersebut sedang berlari melintasi di Jalan Nangka. Karena takut ditabrak kendaraan, kemudian mereka mengejar dan menangkap burung tersebut di saluran drainase. Dede menjelaskan setelah mereka menangkap burung langka tersebut, ada beberapa warga dan para sopir yang melihat aksi siswa sekolah dasar kemudian menyarankan
agar mengantar burung ke Balai Taman Nasional Kelimutu Ende. Melihat aksi dan kepedulian para siswa sekolah dasar mengamankan burung bambangan coklat, pihak Balai Taman Nasional memberikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa sekolah dasar karena telah peduli terhadap satwa yang dilindungi untuk pelestarian. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kelimutu Joko Waluyo mengatakan setelah menerima burung bambangan coklat dari siswa sekolah dasar, pihaknya akan mengecek spesies tersebut di Taman Nasional Kelimutu. Jika tidak ada di TNK maka akan dikembalikan, tetapi ke habitatnya bukan di TNK maka dicari habitat lain. Setelah itu baru kita rilis. Untuk rilisnya kita carikan sesuai dengan itu tadi. Kalau ada di kawasan kita rilis di kawasan, kalau tidak ada kita cari di habitat lain. Bambanan merah dan jenis-jenis ini kalau dari morfologinya kan memang jenis-jenis burung yang hidup di rawa. Lebih lanjut, Joko Waluyo mengatakan Balai Taman Nasional Kelimutu juga akan berkoordinasi dengan dokter hewan sebelum dilepas ke habitatnya. Joko Waluyo mengatakan jenis burung yang ditemukan siswa sekolah dasar SD Impres Negeri Tetandara morfologinya hidup di sawah. Balai Taman Nasional Kelimutu akan mengecek lagi ke Balai Pusat apakah burung tersebut masuk dalam jenis burung yang dilindungi. RRI Enderovinus Vula melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita untuk edisi hari ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.